Indonesia kini menyaksikan sendiri bagaimana Cina secara terang-terangan mencaplok wilayah Malaysia lewat klaim Nene Line. Tetangga dekat Indonesia, yaitu Malaysia, dua wilayahnya diklaim oleh Cina lewat sebuah peta yang diluncurkan baru-baru ini. Pencaplokan wilayah tetangga Indonesia, Malaysia, diumumkan oleh Cina lewat sebuah media milik pemerintah Cina. Media itu mengunggah sebuah postingan pada 28 Agustus tahun 2023 yang menerangkan bahwa Tiongkok baru saja mengeluarkan peta terbaru negaranya. Peta standar Tiongkok edisi 2023 secara resmi dirilis dan diluncurkan di situs web layanan peta standar yang diselenggarakan oleh Kementerian Sumber Daya Alam Cina. Peta baru yang dirilis oleh Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok untuk tahun 2023 mengenai hasil lahan Tiongkok. Mereka juga memasukkan Sabah dan Sarawak ke dalam peta. Peta Kementerian Tiongkok memasuki ZEE Sabah dan Sarawak di perairan Tiongkok. Nene Line telah ada selama bertahun-tahun dan kapal Coast Guard Cina bertengger di wilayah itu hampir 360 hari dalam setahun. Cina sendiri selama ini berhadapan dengan banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia dan Malaysia, karena klaim Nene Line yang mereka keluarkan. Padahal pengadilan arbiters internasional sudah memutuskan bahwa klaim Cina soal Nene Line yang termasuk di Laut Natuna Utara itu merupakan klaim yang tidak sah. Pengadilan Arbitres tahun 2016 menegaskan bahwa Tiongkok tidak memiliki hak eksklusif atas klaim historisnya di Laut Cina Selatan. Klaim Tiongkok mengenai Laut Cina Selatan selama ini tumpang tindih dengan wilayah perairan dan zona ekonomi eksklusif sejumlah negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan termasuk Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, menyebut klaim Beijing terhadap kepemilikan 90% wilayah perairan Laut Cina Selatan merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Klaim Beijing terhadap sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut Cina Selatan benar-benar tidak sah secara hukum, sama seperti upaya perusahaan mereka untuk mengontrol area tersebut. Pompeo turut menyinggung Cina yang telah melanggar keputusan Mahkamah Arbitres yang didasari pada Konvensi Laut atau UNCLOS tahun 1982, di mana Cina juga merupakan salah satu anggotanya. Cina bersikukuh bahwa garis putus-putus di LCS merupakan kedaulatan teritorial Tiongkok yang didasari pada sejarah dan hukum. Tidak hanya itu, Cina juga disebut telah mempersenjatai pulau-pulau sengketa dengan sistem rudal anti kapal dan anti pesawat, peralatan laser dan jamming, serta jet tempur dalam sebuah langkah yang semakin agresif yang mengancam semua negara yang beroperasi di dekatnya. Komandan Amerika Serikat, Laksamana John C. Aquilino, mengatakan tindakan permusuhan itu sangat kontras dengan jaminan masa lalu Presiden Xi Jinping bahwa Cina tidak akan mengubah pulau buatan di perairan yang diperebutkan menjadi pangkalan militer. Laksamana Aquilino mengatakan, mereka telah meningkatkan semua kemampuan mereka dan penumbukan persenjataan itu membuat kawasan tidak stabil. Sementara itu tidak ada komentar langsung dari pejabat Cina. Beijing mempertahankan profil militernya yang murni defensif, diatur untuk melindungi apa yang dikatakannya sebagai hak kedaulatannya. Indonesia sendiri rupanya pernah mengalami pengalaman pahit yang serupa dengan Malaysia di masa lalu. Cina mengumumkan pertama kali Nene Line yang berujung pada klaim tumpang tindih di wilayah perairan Natuna kepada Indonesia saat KTT ASEAN Beijing di Surabaya pada tahun 1993. Di sana Cina menjelaskan soal klaim Nene Line di depan Presiden Indonesia Soeharto pada tahun 1993. Konferensi Kerja Informal Cina ASEAN yang membahas Laut Cina Selatan diadakan di Surabaya. Perwakilan Cina mengeluarkan peta untuk menunjukkan perbatasan laut yang bersejarah.
Setelah pengumuman mengejutkan ini, Indonesia meminta penjelasan kepada Cina mengenai niatnya di Natuna Utara. Indonesia mengatakan bahwa perbatasan laut ini terletak di antara Pulau Natuna dan daerah penghasil gas alam Indonesia, 25 km di timur laut. Sejak itu, Indonesia telah beberapa kali meminta penjelasan lisan ataupun tertulis dari Cina. Pemerintah Indonesia mengeluarkan surat edaran diplomatik kepada Cina tidak lama setelah rapat kerja, akan tetapi tidak dipublikasikan. Ketika Indonesia meminta penjelasan, Cina selalu mengelak. Mereka seakan tidak mau menjelaskan lebih lanjut soal klaim landasan yang mereka buat. Hingga tanggal 10 April tahun 1995, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, meminta Cina mengklarifikasi atas perairan bersejarah tersebut. Pada saat itu juga juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina menegaskan bahwa Cina tidak memiliki sengketa atas kedaulatan Pulau Natuna. Akan tetapi bahwa Cina bersedia untuk mengadakan pembicaraan dengan Indonesia mengenai demokrasi batas laut bersama antara kedua belah pihak. Perlu diketahui bahwa pada tahun itu Cina merupakan negara dengan militer yang lemah, maka dari itu mereka tidak terlalu menegaskan klaim mereka atas Laut Cina Selatan. Dan pada masa itu Cina melihat Indonesia sebagai negara yang kuat di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang memiliki banyak pengalaman perang sebelum dan setelah kemerdekaan. Maka dari itu, Cina tidak ingin berurusan dengan Indonesia.